sepanjang pembelajaran. Kalau ada kendala koneksi di rumah, sampein ya. Terus kalau misalkan tiba-tiba mati listrik, laptopnya habis baterai atau apa, langsung kabarin di grup di WA, biar gurunya nggak nyariin. Jadi misalkan tadi di absen asa ada, pas dilihat di sini udah menghilang gitu ya dokumen, jadi kabarinnya biar tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang aneh-aneh ya. Oke, baru sedikit ini yang nyalain kamera, silakan nyalain kameranya dulu. Kita akan mulai, ya silakan yang mau ke toilet. Backup absen ya, med 9. Ini Pak Ogi buka ini ya, agak jauh ya. Biar kedengaran suara. Sekarang tanggal 7 ya. Abdullah Arsyad hadir? Abdullah Arsyad hadir? Arsyad di situ kelihatan nggak atau baca nggak maksudnya tulisan di sini? Kalau nggak kebaca di situ aja tuh, agak maju biar ini TV-nya agak di. Kalau di sini, mau ke saya. Ntar kalau nggak baca jelas tulisannya, bilang aja ya. Adi hadir? Afnan Fajri hadir. Oke. Hadir. Alfatur Rahman hadir. Alfat dikebukain dong ininya kameranya biar nggak rambut doang kelihatannya. Nah, oke lah. Terus Arya hadir? Di chat tadi ya. Ya, oke. Andaru. Ya. Terus Arik Puluhan. Hadir. Oke. Hari ini teh ya. Tuh Arik pakai kemeja kah itu atau kaos? Kemeja ya? Iya, Pak. Lanjut lagi Atta Larik Geisar. Udah kembali kah tadi ke toilet? Atta udah hadir? Udah, Pak, udah. Oh iya. Terus Ataya hadir. Sip. Bana Farhan Hadir. Terus Daril Parsa Hadir, Pak. Divan Safaraz Hadir. RJ Artapan Hadir. Oh itu. Oke, terus Fatir Islam. Hadir. Nyalain kameranya Fatir. Nyalain, ditungguin. Belum nyalain, nggak di checklist. Nah, gitu ya, nyalain terus ya. Nggak dimatiin. Checklist, terus Fabio Setiawan. Fabio nggak ada. Udah 2 kali Fabio nggak ada. Ini kemarin Alfa berarti di Pak Ugi nggak ada. Juga. Rafa Anwar Hadir. Lanjut Gazi
Hadir. Nyalain kamarnya Gazi, belum dicek nih. Nah, terus nyalain ya. Oke, pakai HP kayaknya. Haikal izin. Nah, terus Hilman. Terus Hugo Wardoyo. Hadir. Terus Syahreza Hasan. Hadir. Terus Kelvin kelewat. Kelvin tadi ada ya. Terus Khalid. Hadir. Lanjut lagi Padlan. Hadir. Agna. Hadir. Faza Salman. Hadir. Rifat Aldin. Hadir. Terus Zaidan Wiandre. Hadir. Terus Reski. Hadir. Aha. Nah gitu atuh kaset kan ya. Kelihatan kelas. Reno. Hadir. Reno ada? Hadir, Pak. Oh iya. Alhamdulillah berarti tinggal siapa Fabio doang ya. Fabio nggak tahu kabarnya. Baik semuanya, silakan disiapin alat tulisnya. Alat tulisnya disiapin, penggaris juga, kemudian apalagi ya? Oh, penggaris nggak bawa. Yang di sekolah, pensil, pulpen, itulah ya, pensil, pulpen dan lain-lainnya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 orang yang di sekolah. Baik, Pogi akan mulai, tapi baiknya silakan dipimpin doa dulu sama Pak Presiden. Khalid, silakan dipimpin doa dulu. Oke. Jadi, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa sirri amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. Baik semuanya, alhamdulillah sudah hampir semuanya hadir ya. Ada 2 orang yang belum hadir di sini, yaitu Fabio yang masih belum tahu kabarnya. Kalau Haikal mau udah ngabarin ya, katanya vaksin dulu hari ini. Baik, Pogi akan lanjut lagi materi yang selanjutnya. Dari yang kemarin kita udah bahas materi tentang menentukan gradien garis ya. Gradien garis ini tuh menentukan kemiringan suatu garis yang ada pada koordinat kartesius. Ya, ini materinya menarik karena materi ini berkelanjutan sampai ke perguruan tinggi ya. Kalau dilihat di silabusnya tuh lumayan ya, ini masih masih dasar di SMP di kelas 9. Yang sebenarnya ini tuh materinya ada di kelas 8. Jadi ditarik gitu ya si materi ini ke kelas 9. Oke, silakan disiapin alat tulisnya. Pogi akan sedikit review dulu materi yang sebelumnya yang kemarin udah kita bahas, dan juga kemarin kita udah ngerjain tugas ya kan ya, ada tugas latihan, maksudnya bukan tugas sih, latihan kemarin, dan semuanya harusnya sudah pada selesai karena langsung dibahas hari itu juga. Pogi coba lihat dulu di Google Classroom yang sudah ngumpulin ada berapa banyak kelas 9 graviton ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada banyak. Yang belum ngumpulin ya, kayaknya sedikit, lebih sedikit ya. Alhamdulillah udah sebagian besar udah ngumpulin ya. Adi belum tuh, Adi belum, Afnan belum, terus
Arik belum, tumben Arik belum. Terus Ataya, Bana, Daril, RG, Fatir, Fabio belum ya. Rafa, tuh Hilman nggak masuk waktu itu, tapi udah ngumpulin. Nah, gimana ini? Aduh. Fadlan belum, Faza belum, Khalid belum, Rifat belum. Nah, harusnya kan udah selesai gitu ya, harusnya udah selesai dan tinggal ngumpulin aja gitu ya, difotoin dan langsung kirimin beres gitu ya. Kenapa harus kayak gitu? Karena Pogi butuh bukti kalian belajar bener nggak di rumah, ngerjain atau enggak di rumah gitu kan. Kalau nggak ada buktinya, ya Pogi nggak bisa judge bahwa semuanya ngerjain, semuanya ikutin gitu apa yang Pogi sesikan kemarin. Oke, tunggu ya. Ini paling lambat hari ini, berarti ini hari ini. Besok udah kehitungnya terlambat di Google Classroom-nya. Ini ada beberapa efek lumayan kemarin pas penilaian PTS ya. Kan PTS itu diakumulasikan nilai rapotnya tuh, jadi nggak cuma nilai PTS doang. Ada juga nilai harian, kayak tugas gitu ya, keterlambatan, itu juga dihitung jadi poin minus. Keaktifan itu jadi poin plusnya. Jadi ada beberapa yang poinnya itu negatif, sehingga asalnya nilainya itu misalnya ya, nilainya hasil 80 jadi berkurang jadi 75. Kan rugi banget gitu ya. Kayak pahala dan dosa lah gitu ya. Nah, tunggu ya, karena tiap hari, tiap pertemuan tentu akan ada latihannya, matematika wajib terus ada latihan, dan Pogi butuh bukti kalian ngikutin pembelajaran. Gitu ya. Pogi langsung presenting aja sekarang, entire screen saja ya. Siap-siap? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi lanjutan sebenarnya ini satu bab dan ini topik bab yang akhirnya gitu ya, karena pekan depan insya Allah kita masuk ke BAB yang baru lagi. Ini udah ditutup ya, targetnya udah selesai nih, persamaan garis lurus. Nah, kita masuk ke topik intinya nanti menentukan persamaan garis. Untuk targetannya, nanti kalian bisa membuat persamaan garis ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian udah bisa bagaimana membuat gambar garis kalau diketahui persamaan garisnya gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kita bikin persamaan garisnya sendiri gitu ya. Gimana caranya? Tapi Pogi coba review dulu materi sebelumnya tentang sifat gradien garis lurus. Nah, ini nih ya. Bismillah. Bentuk umumnya paling umumnya ini ya, Y sama dengan MX plus C, ini bentuk umum persamaan garis. Ada satu lagi, ada yang masih ingat nggak bentuk umum persamaan garis selain ini nih? Apa? Ya, ini kan gradien ya, si M ini gradien. Gradien ini konstantanya atau dari singkatan bahasa Inggris ini. Ini X sama Y-nya ini variabel. Ini bentuk umum yang pertama. Ada juga yang bentuk umumnya itu kayak gini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Ada juga kayak gini gitu ya. Jadi ada sama dengan 0-nya di belakang. Sama aja gitu ya. A, B, C-nya ini angka atau koefisiennya. Koefisien dan konstanta. Nah, kita ingat lagi ke bentuk umum bentuk umum persamaan garis yaitu Y sama dengan X plus C. Ingat si M-nya ini adalah gradien. Gradien itu kemiringan ya, kemiringan si garis ini. Kalau semakin besar nilai gradiennya, maka kemiringannya gitu ya, makin miring gitu. Gimana ya? Makin miring. Ya, makin terjal lah ya, makin curam gitu, tanjak, makin nanjak gitu kalau positif. Kalau negatif sebaliknya makin turun dan semakin negatif justru semakin turunnya curam, gitu, turunnya sangat curam. Jadi kalau misalkan nemuin persamaan kayak begini, nah ini ya, Y sama dengan 2X plus 1. Gradiennya berapa? 2 ya. Kok bisa tahu 2 apa? Karena ini bentuknya mirip kayak bentuk umumnya. Ini Y sama dengan MX plus C. Lihat si M-nya. M-nya kan udah berpasangan banget sama 2 ya. Maka si gradiennya ini sama dengan 2. Melihat dari si koefisien X. Dengan syarat harus Y sama dengan bentuknya ya. Coba kalau ini berapa gradiennya? Minus 2 ya. M-nya minus 2 atau negatif 2 atau min 2.
Karena ini bentuknya udah Y sama dengan gitu ya. Oke. Yang di nah kalau misalkan yang gini nih. 2Y sama dengan X plus 12, gradiennya berapa? Setengah berarti. 1/2. 1/2 dari mana? Karena 2Y sama dengan X. Jadi jika berarti Y sama dengan 1/2 X. Oke. Betul ya, ini Pogi sengaja kasih jebakan di sini ya, bukan jebakan ya. Apalah ya. Jadi di sini ada angka 2. Sementara di bentuk umumnya itu cuma Y doang. Ini nggak bisa kita klaim gradiennya 1 Pak, ini kan di depan huruf X itu si gradiennya itu. Nggak bisa. Kalau misalkan di sininya bentuknya masih 2Y. Jadi kita harus ubah dulu ini. Dibagi semuanya dibagi 2 gitu ya. Biar jadi ini Y doang ya. 2Y bagi 2 kan jadi Y ya. X dibagi 2 jadi 1/2 kan. X plus 6. Maka ini bentuknya udah bentuk kayak gini kan ya. Y sama dengan MX plus Y. Jadi deh gradiennya adalah 1/2. Gitu. Oke. Ini yang materi kemarin ya. Ini satu lagi. Ini kalau gini gimana? Sok ada yang ngomong ya? Jelasin. Gimana Arsyad? Yang dipindah apanya? 3X, pindah ke sini gitu. Oh gitu, 2Y pindah ke kanan, terus ini ke sini. Sama dengan 2Y gitu ya. Oke. Terus setengah atau bagi 2 lah ya. Sama aja ya. Terus udah gitu. 3/2 X min 2 gitu ya. Sama dengan Y gitu. Oke, terus udah gini. Gradiennya? Oh, gradiennya ini ya. Oh, ini hebat nih ya. Arsyad nih, tadi Arsyad bilang karena Arsyad lagi di sekolah nih. Ini gradiennya 3/2 ya, 3/2. Kok bisa Pak? Ini kan Y-nya di sebelah kanan, sama aja gitu ya, sama aja. Ini bisa juga ditukar posisinya. Y-nya ada di sebelah sini, ini bentuk yang ininya di sebelah kiri gitu ya, sama juga. Boleh kayak gini. Ini bisa ditulis ulang juga sebenarnya. Jadi begini ya. Y sama dengan 3/2 X min 2. Boleh kayak gini juga ya. Ini boleh yang di atas ya, yang di bawah ini juga boleh ya, silakan. Sama saja. Jadi gradiennya udah dapat 3/2. Kalau bagi tanya tadi yang pertama ini nanjak atau turun, yang ini grafiknya? Naruh. Nanjak ya. Kenapa nanjak? Positif. Kalau ini? Turun ya. Gitu ya. Jadi ngelihat dari gradien ini. Gradien ini semakin besar si gradiennya, maka semakin nanjak ya, semakin curam sih ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyain atau mau screenshot dulu silakan ya, boleh. Ini pagi udah bantu screenshotin buat yang di sekolah. Kayaknya nggak ada ya, kita lanjut lagi ini materi kemana. Sip. Itu nentuin gradien kalau misalkan diketahui persamaan garis. Kalau sekarang diketahuinya titik yang dilaluin. Nah, kalau misalkan titik yang dilaluin, ini kalian perlu rumus ya. Ini ada sih penurunan rumusnya, kenapa kok rumusnya bisa kayak gini. Tapi agak panjang penjelasannya, Pogi langsung aja ya. Kalau pengen tahu asal-usulnya, kalian bisa buka di modul, Pogi udah nulisin di situ perhitungan rumusnya gini, kenapa kok bisa kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada garis ya, garis melalui 2 titik, ini sama ini misalnya. Maka si gradiennya adalah kita pakai rumus ini, Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita coba aja langsung ya. Tentukan gradien kalau misalkan garisnya melalui titik koordinat A sama B. A-nya 31, ini B-nya 24. Ya. Ini pertama, kalian sebelum masuk ke rumus, tentuin dulu X1, Y1-nya mana, X2, Y2-nya mana gitu ya. Ini X1, Y1, selalu X sama Y ya, pasangannya tuh. Ini X2, Y2. Nah, kalau misalkan ditukar X1, Y1-nya yang 2 sama 4, boleh nggak? Boleh. Silakan ya. Yang penting X sama Y berpadanan gitu ya. 1 sama 1, 2 sama 2. Udah gitu tinggal tulisin rumusnya.
Ini tips yang suka lupa rumus. Kalau ngerjain latihan, biasain tulis rumusnya dulu. Jangan langsung masukin ke rumus. Suka lupa. Jadi saran Pogi, masukin aja rumusnya dulu ya. Tulis dulu aja nggak apa-apa. Biar keulang-ulang terus ini tulis rumusnya teh. Nah, udah tulis selesai rumusnya, baru masukin angka-angka yang tadi ya. Y2-nya tadi 4. Dikurangi Y1-nya 1 per X2-nya 2, X1-nya berapa? X1-nya berapa? 3 ya. Oke, kita langsung hitung. 4 dikurangi 1, 3 ya. 2 dikurangi 3 minus 1, berarti jadi minus 3. Nah, ini gradien garis yang melalui A sama B. Tanpa diketahui persamaan garisnya. Ini garisnya nanjak atau turun? Turun ya, karena dia negatif. Gitu ya. Satu lagi. Coba ya. Semakin banyak latihannya, semakin mahir nantinya insya Allah. Oke, ini ada C sama D. Kita misalin dulu ini X1, Y1. Gitu ya. Ini X2, Y2. Pertama tulis dulu rumusnya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Under root 2. Y1-nya berapa, Adi? Min 3 ya. Nah, kalau min 3 di sini wajib pakai tanda kurung ya. Ini kan negatif yang dari rumus ya. Ini negatif dari yang si 3-nya. Jadi wajib pakai tanda kurung gini dulu. X2-nya X2-nya berapa? Kelvin? Min 4. Dikurangin X1-nya berapa? Minus 2. Oke. Nah, udah kayak gini, ini lebur dulu, rapihin dulu ya si ininya nih. Dengan cara kaliin si tandanya. Negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi 2 tambah 3, bawahnya min 4, ini jadi tambah ya, tambah 2 gitu. Baru deh dihitung. 5 per min 2. Selesai gitu ya, minus ya. Pak, saya menghitungnya jadi 2,5 boleh nggak? Boleh ya. Pakai di pecahan desimal boleh, mau kayak gini aja juga boleh ya. Ini penentuan gradien kalau misalkan diketahui 2 titik yang diketahui ya, 2 titik yang dilalui. Silakan sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain atau mau diulang bagian mananya gitu. Mendingan nanya sekarang daripada nanti bingung ya. Ini akan berkelanjutan ke jenjang berikutnya insya Allah ya. Mau di screenshot dulu atau mau dicatat dulu? Pogi izin individual ya, mangga Bu. Oh ya, nilai PTS sudah ada. Kalau ada yang pengen tahu, nanya langsung aja ya, Japri. Nilai saya berapa? Ya. Kalau diumumin kayaknya enggak deh. Karena privasi. Privat. Sip, udah ya, nggak ada yang ditanyai, kita lanjut aja ke yang berikutnya sekarang. Ini masih materi yang kemarin belum lanjut. Gradien garis segitiga, gampang nih, masih ingat gak? Coba yang pertama yang ini nih, 4/3 ya. Jadi kalau di objek gitu ya atau di benda, menentukan gradiennya itu selalu tegak dibagi lurus. Ini selalu lurus lagi, datar. Kok lurus ya? Datar. Nah, ini ya. Selalu ini. Berarti yang A, ini tadi berapa gradiennya? 4/3 ya. Tegaknya 4, tegak tuh yang berdiri, yang vertikal gitu ya, yang datarnya itu 3. Kalau yang B, setengah ya. Dapat dari mana? 2/4 ya, jadi 2/4. Itu disederhanain jadi 1/2 ya. Kalau yang C, 2 per ada yang bilang minus, kenapa minus?
Nah, kan turun ya. Nah, ini minus ya. Iya, hati-hati. Ini kan nanjak kok positif ya. Tadi makanya dibiarin aja gitu. Oh, ini bener ya, positif ini positif. Karena dia nanjak ya. Lihat nanjak turunnya itu dari kiri ke kanan selalu ya. Dari kiri ke kanan. Kalau ini kiri ke kanannya malah turunnya, berarti dia negatif di sini. Hati-hati di situnya ya, di penentuan gradien positif atau negatifnya itu dilihat dari kiri ke kanan ya. Oke, ini beberapa kali keluar di soal-soal yang nasional, ada juga soal apa ya yang tim sama bisa gitu, asal pernah ada gitu ya. Tapi dulu banget jadul. Nah, sekarang slope man ini slope of a line ya, slope man. Slope tuh kemiringan ya, bahasa Inggrisnya gradient. Slope tulisnya ya. Ini kalau nanjak tuh ya positif gitu ya. Kalau turun negatif. Pokoknya nggak ngerti sih ini kenapa kalau nanjak dia senyum, kalau turun dia malah jadi ngambek gini. Kalau naik sepeda kan lebih enak turun ya. Ya tahu ya. Tapi katanya ya gini lah ya, kalau nanjak positif nah ya senyum dia. Nah, kalau misalkan datar 0 ya, 0 di sini tulisannya. Kalau begini undefined. Kemarin ini sempat dibahas, tapi Paugi belum buktikan yang ini, yang bawahnya nih ya, yang 0 sama undefined kok bisa sih yang berdatar gini gradiennya 0, kalau yang turun begini tidak terdefinisi. Kok bisa beda gitu? Kalau yang positif negatif kan udah dibuktikan waktu sebelumnya ya. Sekarang kita coba yang buktikan yang 0. Kenapa kok bisa gradiennya? Nah, ya tuh hampir ya, Iwan udah nembak-nembak. Misalnya pembuktian mendatar. Kita ambil garis yang datar aja kayak gini. Kita tentuin gradiennya. Kalau menentukan garis ini kan nggak ada persamaan garisnya ini ya. Jadi kita bisa manfaatkan dua buah titik yang dilalui sama garis ini. Tadi rumusnya tuh M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 untuk nentuin gradien ya. Jadi kita pilih dua buah titik aja, bebas di mana aja. Sini lah ya misalnya yang dilalui sama garis sama ini misalnya. Oke. Kalau ini yang pertama koordinatnya berapa koma berapa? Yang di rumah Fadlan berapa koma berapa koordinatnya? Ya, Pak. Berapa koordinatnya? Yang ini? Oh, yang itu. Ya. 1,2. 1,2. 1,2 ya. Sip, mantap. Kalau yang ini Divan berapa koordinatnya yang ini? 4,2. Oh, sip, mantap. 4,2. Nah, sekarang kita coba tentuin dulu X1 Y1-nya ya. Ini X1, ini Y1, misalnya ini X2, ini Y2. Baik, sekarang langsung masukin ke rumusnya. Kita ke sini aja ya. M sama dengan Y2-nya tadi 2. Y1-nya 2 juga. Per X2-nya 4. X1-nya 1. Tuh, gradiennya 0 per 3. 0 bagi 3, 0 ya. Tuh, jadi betul kalau misalkan dia gradiennya itu 0 kalau dia mendatar. Ini kalau kalian mau acak pilih titik yang lain juga, pasti hasilnya bakal 0 juga. Karena selalu si Y-nya itu 2 terus gitu ya, di titik manapun. Jadi 2 kurangi 2 terus. Nah gitu ya, makanya kalau misalkan garisnya mendatar begini, pasti si gradiennya 0 ya. Kalau ada pertanyaan dari soal, udah bahagia gitu ya, nggak usah dihitung-hitung. Ini mah 0 jawabannya. Gitu ya. Ini pembuktian yang pertama. Boleh ditulis dulu kalau perlu atau di screenshot ya. Pembuktian kalau misalkan gradien yang mendatar, garis mendatar dia 0. Kayaknya udah ya, ada yang ditanya dulu nggak ada ya? Kita lanjut lagi ke pembuktian yang kedua. Tadi kalau misalkan yang undefined. Nah ini nih ya. Tidak terdefinisi ini ya, terjemahan bahasa Indonesianya undefined.
Kenapa kok bisa tidak terdefinisi? Kita ambil garis yang mendatar. Kayak gini. Oke, ambil garis titik yang dilaluinya di sini misalnya ya. Satu lagi, inilah ya. Ya acak aja bebas nih ya. Koordinatnya berapa yang ini? Anda 1,5. Kalau ini yang bawahnya berapa Arsyad? 1,2. Oke. Iya benar kan 1,2. Nah, sekarang kita tentuin X1 Y1-nya. Ini misalkan ya, ini X1 Y1, ini X2 Y2. Ini nggak masalah mau di atas yang X1 Y1-nya, di bawah X2 Y2 sama aja. Tadi rumusnya tulis dulu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya tadi 5 ya. Dikurangi Y1-nya 2 per X2-nya 1. X1-nya 1 juga. 5 dikurangi 2, 3. 1 kurang 1, 3 bagi 0. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Coba ya di rumah. Nggak bisa. Yang di rumah berapa hasilnya? 3 bagi 0. Yang di rumah ketikkan di kolom komentar sampai 3 bagi 0. Di sini nggak bisa ya, yang di sekolah nggak bisa, di rumah. Kok nggak bisa? Oke, Pak Ugi simulasiin pakai contoh. Kalau misalnya 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 3 ya. Kenapa bisa 3? Karena kalau misalkan kita kalikan 2 sama 3, hasilnya bakal jadi, baik lagi ke sini kan ya, hasilnya jadi 6. Kalau misalkan 10 dibagi 5, hasilnya berapa? 2. Kenapa 2? Karena kalau kita kalikan 5 dengan 2, ini kaliin gitu ya, maka hasilnya balik lagi ke 10. Kalau misalkan 3 bagi 0, coba ya. Kok pakai ini? Pakai merah. 3 dibagi 0, sok berapa? Ya. Jadi harus cari tahu 0 kali suatu bilangan, kalau dikaliin hasilnya harus jadi 3 gitu. Nggak ada gitu ya, ini nggak ada gitu, nggak ada. Jadi tidak ada bilangan yang kalau misalkan dikalikan dengan 0, hasilnya bakal 3. Ini kalau kalian hitung pakai kalkulator juga hasilnya bakal mark error tulisannya itu ya, kalau kalkulator yang saintifik. Kalau kalkulator yang pasar itu nggak tahu apa ya, bakal munculnya error atau apa biasanya gitu. Ya, jadi suatu bilangan selain 0 kalau dibagi dengan 0 hasilnya akan terdefinisi gitu ya. Ini akan dibahas lanjut kalau kalian pelajarin ini di perguruan tinggi ya, di jurusan matematika. Kok bisa kayak gini ya? Ya gitulah ya. Silakan boleh dicatat dulu pembuktian ini kalau perlu. Kalau sudah kita lanjut lagi ke topik berikutnya. Jadi kita udah buktiin tadi kenapa kok kalau yang datar gradiennya 0, kalau yang tinggi yang tegak gradiennya tidak ada atau tidak terdefinisi gitu ya. Oke, ini hapus aja. Screenshot, sip. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, selain tadi gradien yang mendatar sama yang tegak, ada sifat gradien yang lain. Yang ini nih, gradien saling sejajar. Lihat yang ini. Di sini ada gambar 2 garis. Dia sejajar. Yang merah sama yang ungu dia sejajar. Kalau dilihat di sini sekilas, oh berarti kalau misalkan gini kemiringannya juga mungkin sama gitu ya. Mungkin sama karena miringnya juga sama gitu, dia nggak menceng-menceng sedikit atau apa gitu ya, karena sifat sejajarnya itu. Kita coba buktiin gitu ya, apakah benar sejajar, yang sejajar itu gradiennya sama atau enggak gitu ya. Kenapa? Oke, kita coba buktiin ya, sama atau enggak nih ya. Kalau sekilas sih ini gradiennya atau kemiringannya sama gitu ya kalau dilihat di gambar. Ini berapa koordinatnya?
berapa? 0,2. Ya kan 0,2. Kalau ini min 2,0. Sip. Kita coba hitung gradiennya ya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Maka gradiennya Y2 min Y1 gitu lagi ya. Sabar gitu ya, harus nulis rumus satu-satu. Y2-nya 0, Y1-nya 2, terus kemudian X2-nya min 2, X1-nya 0. Min 2 dibagi min 2, berarti jadi 1 ya. Oke, gradiennya 1 kalau yang merah nih. Sekarang yang ungu kita hitung, gradiennya sama atau enggak nih? Kita ambil yang ini aja lah ya, yang gampang aja, enggak yang lain-lain. Ini berapa koordinatnya? Nol, 1, 1,0. 1,0 ya. Iya, kan X-nya dulu, ini 1, ini 0. Nah, kalau ini berapa, berapa di? Koordinatnya berapa di? Koordinatnya berapa? Ini yang ini. 0, min 1 ya. Ya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2 misalkan ya. Kita coba hitung gradiennya. Langsung aja deh ya. Y2-nya min 1, Y1-nya 0 karena udah ditulis di sini ya. Per X2-nya 0, X1-nya min 1, berarti min 1 per min 1, 1. Tuh ya, sama ya. Nah, jadi kesimpulannya nih ya, jadi gradien garis yang saling sejajar ini pasti sama ya, sama yang penekanan. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian nemuin contoh soal begini, diketahui ini gradien yang merahnya 5. Ini nggak usah dihitung lagi yang biru, yang ungu. Karena kita udah tahu ini mereka sejajar, dia udah pasti ini sama gradiennya. Karena dia saling sejajar tadi ya, kemiringannya udah pasti sama. Nggak usah dihitung lagi, nggak usah capek-capek lagi. Jadi cukup pembuktian sekali bisa memudahkan kasus yang lainnya, ya. Oke. Boleh ditulis dulu atau ada yang bingung boleh tanya sekarang. Nanti ini akan dilanjut lagi buat penggunaannya di topik inti kita nanti ya. Oke, Arik kata gradien 1 juga. Ya, betul. Kalau misalnya kita getter lagi, berarti kalian siap nggak kalau diminta ke sekolah gitu ya, bawa laptop gitu? Bawa. Kan main getter harus pakai laptop ya, nggak bisa pakai HP. Ya. Atau ini satu kelompok gitu ya? Ya. Ya nantilah ya kita diskusiin dulu, soalnya kan kalau kelompok juga nggak boleh deketan banget ya ngobrolnya. Nantilah kalau dibolehin bisa gitu ya, kalau nggak bisa ya udah gitu ya, nggak bisa. Asal udah lama nggak digetter lagi. Oke, udah ya, kita lanjut lagi aja ke topik yang berikutnya. Ini garis saling sejajar. Ada satu lagi. Nah, saling tegak lurus kalau ini. Nah, contohnya ini ya. Tegak lurus teh ingat lagi ke kasus segitiga siku-siku. Biasanya suka ada simbol kotak di pojoknya itu. Nah, ini itu siku-siku yang sudutnya itu 90 derajat. Ini juga ada nih. Jadi kalau tegak lurus, ini garis yang ini sama ini tuh tegak lurus. Ini juga yang ungu sama merah ini tegak lurus.
ciri khasnya, gradiennya kayak gimana, kita coba buktiin satu persatu. Kita hitung gradiennya lagi ya. Ini hapus aja dulu. Kita hitung yang warna merah dulu lah ya. Ini hapus aja. Ini hapus. Kita hitung yang merah. Misalkan ambil titik yang ini sama ini. Ini koordinatnya berapa, berapa? Teman? Cuman suka ketukar nih. Cuman, ini koordinatnya berapa, berapa? Itu 0,2. Yang bawahnya? 3,0. Oke. Sip lah. Ketukar lagi ya. Ini misalnya ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita coba hitung gradiennya berapa ya, yang merah. N sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya tadi 0 ya. Y1-nya 2 per X2-nya 3, X1-nya 0. Berarti gradiennya di sini dapat 0 kurang min 2 ya. 3 dikurangin 0, 3. Gradiennya adalah 2 per 3, min 2 per 3 ya. Ini yang merah. Belum ada sesuatu yang menarik di sini. Kita coba hitung di garis yang warna ungu. Gradiennya berapa? Arsyad berapa, berapa nih yang atas nih koordinatnya? 0,3. Yang bawah? Oh, 2,0 ya. Oke. Misal ini X1 Y1, ini X2 Y2 ya. Oke. Kita hitung di sini M-nya Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 0 ya. Y1-nya 3 per X2-nya min 2, X1-nya 0. 0 kurang min 3, ini min 3. Min 2, ini min 2 tetap ya. Minus sama minus dibagi jadi positif kan ya. Berarti jadi 3/2. Coba lihat. Apa hubungan yang gradien merah sama yang gradien yang ungu? Apa hubungannya? Lawan dan kebalikan udah baca ya dia. Jadi ya bilangannya nih ya. Jadi lihat nih di sini. Kalau hubungan garis saling tegak lurus, si gradiennya itu selalu saling lawan dan kebalikannya. Lawan dan kebalikan. Lawan dan kebalikan ini ya kata kuncinya. Jadi ini lihat, yang warna merah kan tadi min 2/3 gradiennya, ini yang merah nih. Lawan dan kebalikan dari ini, lawannya kan berarti ini negatif, lawannya berarti positif ya. Kebalikannya 3/2, selesai. Jadi tanpa harus ngitung lagi ininya, pakai prinsip lawan dan kebalikan doang. Gitu ya. Coba sekarang dibalik. Kalau diketahuinya yang ungu gitu tadi. Yang ungu 3/2, tegak lurus sama yang merah, berarti yang merah gradiennya berapa? Lawannya positif, berarti negatif. Kebalikannya ini jadi 2/3, tuh sama ya. Sekarang mau kita tanya coba kasus yang lain. Kalau misalnya ada gradien M yang pertama gitu ya, 2/5. M2 itu gradien yang tegak lurus sama yang M1. M2-nya berarti berapa? Coba. Yang di rumah boleh ketikin ya. Kalau ketanya, kalau misalkan ada gradien yang saling tegak lurus, M1 sama M2 nih, tegak lurus dia gradiennya. M1 2/5, kalau yang M2 berarti berapa? Diulang lagi ya. Iya, tegak lurus ya, M1 sama M2 tegak lurus. Yang M1-nya 2/5, berarti M2-nya berapa? Berapa? Minus 5/2 kata Arsyad nih. Lawannya positif berarti negatif kan ya? Kebalikannya 5/2. Nah gitu. Jadi nggak usah ngitung
kayak gini gitu ya. Pakai ini ya, prinsip lawan dan kebalikan tadi ya, kalau tegak lurus. Gitu ya. Sip, boleh ditulis dulu catatannya atau di screenshot silakan. Jadi tadi udah kita pelajarin kalau gradien saling sejajar itu sama gitu ya gradiennya tanpa harus kita ngitung semuanya. Kalau gradien saling tegak lurus, ini hubungannya selalu lawan dan kebalikan gitu ya. Lawan dan kebalikan. Ya, boleh ditulis dulu atau dicerna dulu. Pak izin ke toilet, ya silakan. Boleh dicerna dulu, dikunyah dulu, dihapuskan dulu ya. Hari ini Cung yang saum siapa aja di rumah? Di sini saum nggak? Pada saum nggak? Yang di rumah siapa yang saum? Resen coba resen. Hugo ya. Siapa lagi? Ata. Oh yes. Siapa lagi? Misal Alfat. Khalif. Oh, Iman saum. Siapa lagi? Oh, udah nggak ada lagi. Puasa putih gitu mah. Ada puasa putih, jadi nggak boleh makan yang nasi kan warna putih, jadi jangan makan warna putih itu ada. Di apa di budaya Jawa gitu kan. Oh iya itu ada. Ada nggak boleh makan yang warna putih aja, nasi terus apalagi gitu ketan yang putih itu nggak boleh. Ya, putih ada pernah dengar paling pernah dengar. Air putih kayaknya nggak tahu kan. Susu ya nggak boleh tuh, susu putih. Nasi putih nggak bisa pakai kentang lah atau pakai apa gitu. Dikabur ya kayak roti ya bisa. Ya bawang putih nggak boleh kan putih orang. Ya. Oke, ya lanjut lagi lah ya. Ini udah nggak ada yang ditanyai. Kita langsung ke eksekusi. Jadi tadi kesimpulannya yang udah kita bahas ya. Ini ya. Gradien yang saling sejajar itu sama ya udah pasti ya. Nah, ini yang barusan gradien saling tegak lurus, saling lawan dan kebalikannya. Ini yang bawah sama juga sih ya redaksinya, cuma kalau lagi lebih seneng yang di atas aja, ini lebih simpel. Ada di textbook kayak gitu juga kalau katanya tuh kalau gradien garis yang saling tegak lurus kalau mereka dikali itu hasilnya selalu -1. Ya juga sih, tapi Ogi lebih seneng yang atas ya. Serah lah ya, ini banyak di textbook kayak gitu, ada yang sampai. Ya, ini simpulannya tadi kita peroleh. Sekarang kita praktik ya. Praktik menentukan kesamaan garis lurus. Ada dua kondisi lagi ya. Ada dua kondisi lagi kalau misalkan kita mau nentuin kesamaan garis. Dan siap-siap karena akan banyak sekali aljabarnya di sini gitu ya. Jadi X, Y ya, kayak gitulah ya. Ya, oh biasa aja sih ya. Tapi ada juga yang alergi, cenah banyak huruf gini, cenah huruf ditambah-tambahin dikali-kaliin, cenah nanaonan, cenah.
Ya, bismillah ya, bismillah. Oke. Kondisi yang pertama, menentukan persamaan garis kalau misalnya diketahui gradien sama titik ya, sorry. Gradien sama satu titik ya. Kalau diketahui, ada rumusnya. Rumusnya simple. Simple. Ini masih yang pertama, ada yang kedua yang lebih heboh lagi nanti ya. Yang kedua lebih heboh. Kalau diketahui gradiennya ini M ya, gradiennya M, X1 ya satunya ini titik yang dilalui gitu ya, maka persamaan garisnya ini gitu ya. Kita coba ke contoh soal aja langsung ya. Gimana cara pakainya ini. Oke. Fokusnya. Oke, ini ya. Contoh pertama dulu. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan memiliki gradien min 2. Oh, ini mah enak, semuanya udah disediain sama dia. Ini X1 ya satunya ya, yang diketahui titik yang dilalui gitu ya. Ini gradien apa tadi? M-nya ya. M-nya. Nah, biar apa? Biasa ditulis dulu si rumusnya ya. Rumusnya tulis dulu. Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Oke. Rumusnya udah ditulis. Sekarang tinggal masukin angka-angkanya. Y dikurangi Y1-nya. Tadi berapa Y1-nya? 5 ya. Sama dengan M-nya min 2 ya. X-nya biarin. X1-nya 3 ya sih. Jadi di sini masukinnya cuma Y1, X1 sama M aja. Huruf X sama Y-nya biarin, nggak usah diapa-apain ya, biarin. Jadi variabel gitu. Nah, udah gini, yang pertama dilakuin adalah rapihin ininya, kali pelangi. Kaliin. Ininya biarin dulu. Min 2 kali X, jadi min 2X, min 2 kali min 3, jadi positif 3. Positif 6 ya. Ya. Jadi ini negatif kali negatif jadi positif ya. 2 kali 3, 6. Udah gini? Y min 2 plus 6 tambah 5 ya. 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan nih. Ini pakai garis lah ya. Asalnya negatif jadi positif ya. Asalnya negatif jadi positif. Udah tinggal dirapiin sedikit, beres. Min 2X plus 11. Tuh. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan min 2X plus 11. Beres gitu ya. Jadi kalau diketahui semua elemennya, gampang, tinggal masukin rumus doang gitu ya. Ini buat apa? Nanti analisisnya Paugi akan kasih di proyek kolaborasi lagi ya tentang ini. Jadi nanti kalian akan analisis grafik pertumbuhan pangan misalnya gitu ya, atau grafik apa gitu, dianalisis dari gradiennya gimana gitu ya, persamaan garisnya gimana gitu ya. Bahkan nanti kalian bisa memprediksi untuk tahun keberapa target apa kemungkinan hasil pangannya misalnya gitu ya, berapa gitu ya bisa. Jadi buat memprediksi gitu ya, memprediksi kejadian berikutnya. Ramal gitu, ngeramal, tapi bukan ngeramal mistis-mistis gituan ya. Ini mah ngeramalannya ilmiah gitu. Ramalannya ilmiah. Ramal hujan mah ilmiah itu kan kepake BMKG. Mau merasa. Ramal hujan. Ya pawang hujan itu mah udah aneh-aneh, udah kacau lagi ya. Iya. Nah, gitulah ya. Nah, ini masih level 1, masih receh. Ini soalnya masih receh sebenarnya. Ada level yang berikutnya, level 2. Nah, ini nih. Coba ya kita pretelin dulu yang diketahuinya. Garis melalui titik K. Min 2, min 4. Berarti ini X1 ya satunya ya. Terus di situ ada sejajar, katanya sejajar garis Y min X, min 3X plus 5.
Tentukan persamaan garisnya katanya. Mana? Ini? Enggak, ini tuh ada tentuin persamaan garis. Coba perhatiin lagi nih ya. Tentuin persamaan garis. Garis ini tuh melalui titik ini, si K. Dan dia, si persamaan garis, si garis ini tuh sejajar sama garis yang lain. Nah, gitu ya. Nah, jadi pakai konsep tadi, sejajar. Konsep garis sejajar. Nah, ini Y, kita tulis dulu ya rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Sip. Tadi X1 Y2-nya udah ada kan ya? Y2-nya Y1 harusnya. Y dikurangi Y1-nya min 4. Dalam kurungnya hati-hati kalau negatif. Nah, si M-nya belum ada nih. Tadi gimana kalau nentuin gradien? Ini gradiennya nggak ada di soal, tapi ada diketahui di sini sejajar. Jadi ada ini garis yang kita pengen cari tahu. Dia sejajar sama garis yang ungu. Yang ungu ini tuh garisnya Y sama dengan min 3X plus 5. Berarti yang gradien yang M ini, yang merah ini sama gitu ya. Karena sejajar gitu ya. Maka karena sejajar, maka gradiennya sama dengan ini gitu ya. Karena ini udah ya sama dengan, ya udah berarti ini gradiennya adalah min 3. Berarti udah kita pakai di sini sama gradiennya. Ini min 3. Jadi tinggal masukin aja si X-nya, X1-nya min 2 ya. Y plus 4 sama dengan min 3. Ini rapiin dulu ya sebelum dikali pelangi. Nah, gini ya biar nggak salah hitung. Ini kali pelangi baru. Y plus 4 sama dengan min 3X min 6 berarti ya. Tinggal pindahin 4-nya ke sebelah kanan. Y sama dengan min 3X min 6 min 4. Jadi deh 10 ya. Min 10. Selesai. Wah, kan ya banyak bisa tulisannya. Kenapa? Sok dicerna dulu ya. Dicerna dulu, dipahami dulu ini tadi kenapa ini. Kalau ada yang bingung langsung tanya. Di rumah juga gitu ya. Yang di rumah kalau ada yang bingung, mending minta diulang lagi aja. Ulangin lagi dari yang pertama. Oh jahat sih kalau sudah pertama. Yang ini dulu, yang kedua nih. Kalau yang kedua ada yang bingung silakan tanya. Kalau ada yang perlu dicatat, catat. Mending dicatat daripada akan di modul udah ada. Beda soalnya karena kondisinya kalau nyatet sendiri sama lihat di modul lebih apa ya? Kadang kalau nyatet sendiri itu lebih kerasa ngafalnya gitu. Ini masih level 2, ada level terakhir, level yang expert ya, yang ketiga. Setelah ini bisa nebak nggak kira-kira kasusnya kayak gimana? Tadi sejajar, sudah gitu apa? Tadi udah tahu? Ini level 1, ini level 2. Ini level 1, ini level 2. Oke, nggak ada ya. Kita bisa lanjut lagi. Oke. Siap-siap. Nah. Problem solving. Kenapa problem solving? Karena ini levelnya udah C4 ya, analisis. Tapi udah gampang juga sih sebenarnya. Apakah meresahkan? Ih, gimana sih ini?
Nah, ini dia ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik L 5,1. Ini berarti X1 Y1-nya ya. Tegak lurus sama ini. Nah, rumusnya mah sama aja ya. Untuk menentukan persamaan garis maka selalu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini kebaca nggak kalau ditipisin kayak gini? Buat saya. Nah, kan butuh Y1, X1 Y1-nya ya. Ini X1-nya udah ada 5, Y1-nya 1. Gradiennya belum ada. C, gradiennya gimana? Gradiennya gimana? Sok cobain dulu sendiri ya. Cobain dulu sendiri. Pak Wi kasih waktu 3 menitan lah ya. 3 menitan. Enggak. Nanti ada tugas semua khusus. Coba. Tadi sejajar udah ya. Sejajar udah. Sekarang kalau misalkan begini, yang tegak lurus. Oh udah? Oh is. -2. Nanti ya, nanti pas udah lewat 3 menit kita bahas bareng. Arsyad udah ready menjelasin. Ingat tegak lurus tadi itu ya. Mantap. Lawan dan kebalikan. Ini tinggal nentuin si gradiennya aja sebenarnya. Gradiennya berapa. Karena yang X1, Y1-nya udah ada, tinggal cari M-nya doang. Katanya si garis yang ini, yang melalui titik 5,1 ini, dia tegak lurus sama garis X min 2Y plus 3. Katanya. Udah dapat gradiennya? Iya, gimana sih? Andaru mau nyobain nggak? Oh udah? Oh udah dapat? Oh yes. Kalian udah dapat juga? Oh belum, lagi masih mikir. Jadi setengah ya lagi. Iya lupa bentar. Ini ngalihin kamera doang. Nah, sip. Ini yang di sekolah juga sedang ini ya, sedang bingung. Ini kameranya gitu. Oh, Arif udah dapat nih. Y sama dengan MX. Plus, kok ada MX-nya? M-nya berapa, Arif? M-nya setengah. Oh, coba dirapiin lagi, Arif. Jadi apa persamaan garisnya? Ya. Y sama dengan setengah X dikurangi 1,5 ya, kata Ari. Oke, apakah sama kayak yang di sini? Tadi berapa, Adi?
Gimana udah dapet belum? M-nya setengah. Iya kali. Arik, sudah ada yang salah ya, Arik. Sok Arik, coba dicek. Arsyad, kalau kamu masih les di komunitas masih lanjut? Masih? Level apa? Level I. Udah bahas? Udah bahas apa sekarang level I? Oke, Alvin udah enggak? Kubon itu sampai level berapa sih Mas? OS. OX. Dewa nih. Bagus ini, bagus. Oke, oh ini Divan udah jawab juga. Y sama dengan setengah X min 3/2. M satunya setengah. Baik, gimana udah dapat jawabannya? Y sama dengan Y sama dengan, mau ada yang salah? Setengah. Oh, setengah X kurang 3/2. Oh, sama kayak Divan berarti ya. Oh, Arik juga sama ya. Oh, kalau Arik 1,5 ini 3/2. M2 sama dengan lawan kebalikan M1 sih. Kalau Kelvin udah juga. Oh, nanti Anda harus sama jawabannya. Hah? Kenapa? Min 2. Oh, beda di situnya ya. Katanya kalau ya. Jangan kebalikan M1. Oke. Gimana bahas aja? Sebentar dulu. Jangan dulu sebenarnya. Spoiler. Udah bahas ya sekarang ya. Baik, bismillah. Sekarang kita bahas ya. Yang di sekolah udah bahas aja sebenarnya. Di rumah kayaknya sudah semua. Baik, di sini kita bisa masukin 5 sama 1-nya, cuma si M-nya masih belum ada nih ya. Ini Y dikurangi 1 gitu ya. Ini M-nya masih nggak tahu. X dikurangi 5 gitu. Kita tinggal cari si M ini berapa. Di pinggir aja di sini lah ya, pakai pink ungu. Katanya tegak lurus, si garis yang kita cari itu tegak lurus sama garis ini nih. X min 2Y plus 3. Ingat prinsip kalau tegak lurus itu lawan dan kebalikannya.
Ya, kita cukup cari gradien yang ada di garis ini nih. X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Kita rapihin dulu posisinya biar jadi Y sama dengan ya. Min 2Y ini jadi min X min 3 gitu ya. Ini ada min 2-nya, kita bagi min 2 aja. Ini ngalangin banget nih. Set. Nah, ini dibagi min 2 ya. Berarti ini jadi Y sama dengan ini jadi setengah X, ini jadi positif 3/2 ya. Ini gradien yang temennya yang tegak lurus itu berarti 1/2 ya. Gradien si ini. M1 yang kita cari itu adalah si M yang ini ya. Gradien yang garis yang kita maksud atau M2 lah di sini lah ya. Yang temennya. Karena lawan dan kebalikan, M2-nya berarti lawan dari positif ini negatif ya. Kebalikan dari sini berarti jadi 2/1 atau 2 ya. Min 2. Maka yang kita masukin ke sini jadi min 2. Jadi pakai biru lagi. Jadi Y min 1 sama dengan ini min 2 ya berarti ya. Min 2 X dikurangi 5. Rapihin aja ya. Ini kali pelangi. Min 2X positif 10 berarti jadi Y sama dengan min 2X plus 10 plus 1 atau jadi 11 ya. Nah gitu. Sama enggak ya Mas? Salah. Anda sama? Sip ya. Jadi yang ini perlu ada M2-nya tadi ya. M2 itu diperoleh dari lawan dan kebalikannya. Boleh ditulis dulu. Nah itu Divan betul gradiennya. Cuman tadi pas ini apa yang di atas itu jawabannya apa akhirnya? Kayaknya itu yang bagian sininya ya Divan. Ya, silakan boleh ditulis dulu. Kalau ada yang masih bingung, boleh minta diulang lagi bagian mana itu. Jangan malu-malu. Mati listrik, serius. Oh, kalau mati listrik di sini bunyi biasanya. UPS. Ata Larik ulang dari mananya Ata? Dari awal. Ya, ya, nggak apa-apa ya. Baik, kita reset lagi ya. Hapus di awal tuh dari ini ya maksudnya ya. Baik. Ata dan yang lainnya yang mungkin masih bingung juga nih untuk menentukan persamaan garis ya, tentukan persamaan garis katanya itu ya melalui titik ini dan tegak lurus. Jadi katanya melalui satu titik ya. Ini berarti kita udah pastikan ini selalu X1 Y1 gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita tahu rumusnya itu kan Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, gini. Selalu kayak gini ya. Kita butuh 3 unsur. Pertama, Y1, kedua M-nya berapa, sama yang ketiga X1-nya. Butuh 3 unsur itu. Untuk X1 sama Y1, ini udah ada di soal nih ya. Udah diketahui ditulisin. Nah, sekarang masalahnya bagaimana nentuin si M-nya ini nih ya. M si garis yang melalui titik 5,1. Di soal dia cuma diketahui atau di informasi ini doang katanya tuh si garis yang akan kita cari itu tegak lurus sama garis yang lain yang persamaannya X dikurangi 2Y tambah 3 katanya itu gitu. Jadi kita tuh pengen cari tahu gradiennya aja. Nah, clue-nya di sini tegak lurus sama garis ini ya. Nah, otomatis untuk cari tahu si M-nya, kita cari dari sini nih, dari si gradien garis yang tegak lurus sama dia, yaitu X dikurangi 2Y plus 3 sama dengan 0. Ini nih, kita cari gradiennya dari sini nih. Kalau nentuin gradien kan harus dibikin Y sama dengan ya, tadi ya. Kita rapihin dulu, pindah ruasin dulu nih semuanya. Biar jadi Y sama dengan.
min 2Y sama dengan X-nya jadi min X dikurangi 3, gitu kan ya? Ini masih ada negatif 2-nya di Y-nya, harus Y sama dengan kan ya harusnya. Nah ini kita bagi min 2 semuanya. Dibagi min 2 semuanya berarti jadi ini Y sama dengan, ini 1 dibagi min 2 atau min 1 ya bagi min 2 jadi 1/2 kan ya? Min 3 dibagi min 2 berarti jadi positif 3/2. Nah gini. Ini berarti kita peroleh gradien garis yang temennya ini yang 30 sama itu atau si M1-nya adalah 1/2 yang ini. Nah, karena tadi lawan dan kebalikan, kita cari lawan dan kebalikan dari si 1/2 tadi atau M2-nya nih ya. Lawan dan kebalikan dari sini, lawannya berarti negatif kan ya. Kebalikannya 2/1. Atau 2 bagi 1 jadi 2 kan ya. Nah, M2-nya yang buat di sini udah dapet nih min 2. Jadi ada proses ininya dulu tadi itu ya buat nyelesain si yang merah ini. Nah, udah deh kita udah dapetin semua unsurnya, sekarang tinggal dimasukin ke persamaannya, yaitu Y dikurangi Y1-nya ini 1. M2-nya tadi dapatnya min 2 kan ya. Min 2, terus kemudian di sini X-nya biarin, X1-nya negatif 5 gitu. Lanjutin, kita kali pelangi ini ya. Y min 1 sama dengan min 2X min 5. Min 10 ya. Positif 10 deh. Gini. Min 2 kali min 5 ya. Sama-sama negatif. Terus sudah gitu, tinggal dipindah ini satunya biar ketemu sama 10 ya. Min 2X plus 10 plus 1 berarti jadi ini hasil akhirnya ya. Prosesnya lama. Buat kasus makanya ini Pak Ogi masukin ke kategori problem solving ya. Di problem solving. Jadi nggak cuman tinggal masukin ke rumus doang, kita harus cari tahu si M-nya itu gimana gitu ya. Diperoleh dari si tegak lurus ini ya. Atta. Gitu, ada bagian yang masih bingungnya? Atta? Bentar. Enggak Pak, udah. Oke, alhamdulillah. Udah. Yang lain ada juga yang mau nanyain? Oke. Apaan? Air beku. Air kalau beku suhu berapa? Mulai membekunya 0 derajat kan sih? Mulai membekunya 0 derajat, kesannya pasti beku lagi kan? Lebih beku. Apa sih? Nggak jelas ya. Ya itu ya. Oke, kalau udah kita ada satu topik lagi di terakhir ya. Nah ini kita tinggal latihan soal aja. Kan tadi Pak Ogi bilangnya ada 2 rumus ya. Rumus yang pertama yang ini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 kayak gini ya. Doang. Ada lagi. Ini Pak Ogi tulis dulu. Set. Kalau ini variasinya lebih gampang, cuman si rumusnya lebih keriting gitu ya. Rumusnya lebih keriting kayak ini mah ya. Rumusnya lebih keriting ya. Oke. Kalau ini kasusnya diketahuinya 2 titik yang dilaluinya. Kalau tadi kan 1 titik, kalau ini mah 2 titik. Ya. Tapi ini jarang yang diujikan di soal-soal UN karena gampang. Biasanya variasi soalnya itu diketahuinya 2 titik yang dilalui udah aja kayak gitu. Enggak divariasiin sama tegak lurus sama sejajar, enggak ada dikaitin sama itu. Cuma memang perhitungannya agak panjang. Ya, kita coba ke contoh soalnya sekarang ya. Kasusnya ini. Nih, Pak Ogi kasih 1 soal aja lah contohnya ya.
karena agak panjang ngerjainnya di sini. Bismillah. 2 titik nih, A sama B. Tentukan persamaan garisnya ya, persamaan garisnya yang diminta. Ini berarti X1Y1, ini X2Y2 ya, kita tentuin aja langsung kayak gitu. Pertama kita langsung tulis aja rumusnya, yaitu Y min Y1. Ini wajib terus ditulis tuh rumusnya, biar hafal sendiri. Nah, gini ya. Min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke. Oke, pelan-pelan di sini Mbak ya. Enggak terlalu cepat atau enggak cepat ya. Nah, jelasinnya. Sip, sekarang tinggal masukin aja angka-angkanya. Y min Y1-nya tadi 4 per Y2-nya 3 ya. 3 dikurangi Y1-nya 4. Sip, lanjut lagi yang sebelah kanannya. X dikurangi X1. Hati-hati kalau negatif harus pakai tanda kurung begini. Per si X2-nya 1 ya. X2-nya 1, terus X1-nya min 1. Oke. Rapihin dulu bagian sininya. Y min 4 per 3 dikurangi 4 min 1 ya. Ini jadi X tambah 1 dilebur, negatif kayak negatif. Ini dilebur juga ya. Ini juga dilebur, dikaliin, jadi 1 tambah 1 ya berarti 2 di sini langsung ya. Nah, setelah ini baru deh kali silang. Ini kalian ke sini, ini kalian ke sini ya. 2 dikali 2 kali Y min 4 sama dengan min 1 X plus 1. Nah, gini ya. Kali silang ya, ini kali silang. Oke, nah baru kali pelangi di sininya. Ini mah teknis aljabar banget kalau rumus kedua ini mah. Teknis banget aljabarnya. 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 4, min 8. Min X itu ya. Min 1. Ini kali pelangi. Nah, biasanya kalau di soal-soal sebelumnya kan persamaan garisnya itu kita dibikin Y sama dengan ya. Ada juga cara yang lain, yaitu dengan jadi sama dengan 0. Di sebelah kanannya ini pindah ruas ke sebelah kananin semuanya. Jadi di sini X plus 2Y min 8 plus 1 sama dengan 0. Boleh kayak gini juga. Biar nggak ada perperannya. Udah deh, tinggal dirapin finishing di sininya. Min 7 sama dengan 0. Beres. Gitu. Kalau yang kenapa? Kalau pengen yang ada pecahannya gitu ya, boleh gitu ya, pas bagian sini. Pengen pecahan sebenarnya ini Andi pengen ada pecahannya sih Pak. Ini yang di warna magenta aja ya. Ini udah selesai nih. Adi pengen jadi pecahan gitu ya. X plus 2Y min 7 tadi itu ya. Ini dilanjut lagi aja di sini. 2Y sama dengan min X plus 7. Dipindahin ke sebelah kiri. Jadi Y sama dengan min 1 per 2X plus 7 per 2. Ini kayak gini kalau misalkan pengen dia pecahan. Gitu. Kalau pengen gini aja Pak, udah sampai sini aja. Nggak usah digituin. Boleh. Yang warna birunya. Tadi yakin mau pakai begini. Oh, boleh ya. Kalau mau begini hasilnya boleh ya. Kalau sampai sini juga boleh. Gitu ya. Ya, sesuai selera aja lah ini mah ya. Gitu, ada yang ditanyain dulu sebelum kita latihan soal. Oke, udah sampai ini aja cukup ya.
Hatta mau diulang atau cukup? Atau yang lain pengen diulang lagi? Bagian mananya? Boleh ya. Boleh saja, boleh. Udah ini udah materinya habis untuk BAB persamaan garis. Kita tinggal latihan soal aja ya. Kalau kita UH kayaknya nggak keburu waktunya ya. Jadi nggak ada. Atau mau UH aja? Sip ya, udah ya kayaknya kita simpulkan saja ya dari pembahasan tadi kita dari awal ya. Jadi simpulannya cuma 2. Jadi menentukan persamaan garis yang kalau misalkan diketahuinya 1 titik, rumusnya yang ini gitu ya. Ini 1 titik ini doang rumusnya. Ini kalau 2 titik yang agak panjang gitu ya. Udah gitu doang ya. Untuk materi ini Pak ya. Tidak ada yang aneh-aneh. Udah ini latihan soal aja lah ya. Biar kalian bisa langsung praktek aja langsung bagaimana cara menentukan persamaan gradien. Silakan siapin alat tulisnya. Kita kerjain satu soal aja ya biar semuanya kekerjain bareng-bareng. Nanti begitu selesai kalian bisa fotoin dan langsung kirim ke Google Classroom supaya bisa ada bukti bahwa kalian belajar di rumah ya. Oke, kita lanjut ke soal saja sekarang ya. Nah, silakan ini level 1 di modul ada di halaman 79 di bulan 3. Tentukan persamaan garis yang ditunjukkan oleh gambar berikut nih ya. Nah, gampang nah ini malah. Diketahuinya 1 titik yang dilalui kemiringannya atau gradiennya -1. Langsung ini. Tadi pakai rumus yang pertama tadi ya. Silakan boleh langsung kerjain. Yang di rumah kalau ada yang udah selesai jawabannya langsung ketikin di kolom komentar aja ya persamaan garisnya. Iya, Rizky boleh ke toilet. Berapa dia? Oh, udah selesai ya. Berapa jawabannya di? Berapa? Y sama dengan? Min 1X sama 3. Sama kayak Ima. Sama. Kevin berapa? Sama. Andaru? Oh, belum ya. Masih ngerjain. Arsyad masih. Oke. Sampai jam 9.03 nanti kita bahas. Yang di rumah juga pagi tungguin jawabannya. Enggak yang di rumah, biar ketikin di kolom komentar juga ya. Jawabannya. Ayo Rik, jangan kalah sama yang di sini Rik. Ada eminya kenapa? Oh gitu. Divan berapa? Divan udah selesai belum? Divan. Oh belum. Oke. Arif udah dapat Arif? Belum. Oh belum. Ya. 1 menit lagi kita bahas ya. Ini masih easy ya, level 1 beginner. Ini Pak Ugi pengen tanya yang di sini nih, yang di kelas, mending belajar di sekolah atau di rumah? Oh, matematika di sekolah, yang lain di rumah aja. Oh gitu.
Oh, iya. Oke, Kelvin gimana? Di sini di rumah? Oh, sama aja. Oh, Hilman mending di sini, mending di rumah. Di sini, beneran. Oh iya, kayaknya ragu-ragu kayak. Ada Darwin di mana? Di sini apa di mana? Belajar. Sama aja. Adi di mana? Hah? Oh, ada kekurangan. Kelebihannya apa? Oh, jadi belajar kalau di sekolah. Jadi lebih fokus gitu. Kalau di rumah emang gangguannya apa aja? Online ya. Online. Buka tab baru, YouTube. Nah, biasanya suka gitu orang-orang. Aku ada yang pernah tahun lalu kakak tingkat kalian, ke kelas kalian juga aku. Pas saya lagi online, kadang-kadang suka buka Discord, YouTube, atau main game online di sini. Jadi meetingnya mah meeting aja belajar. Dan anehnya dia ngaku. Ini udah. Arik Y sama dengan min 1X plus 3. Adipa kita apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita bahas sekarang ya. Ini masih easy ya. Oke, nomor 1 ini udah jelas ini X1 Y1-nya ya. X1-nya 0, Y1-nya 3. Kemiringannya ini M-nya. Nama lain gradien itu kemiringan ya. Nama lainnya ini min 1, M-nya min 1, berarti jadi Y min Y1. Berarti karena diketahuinya gradien sama satu titik. M kali X min X1. Berarti jadi Y dikurangi Y1-nya 3 ya. M-nya min 1. X-nya tetap min X1-nya ini 0. Dirapihin. Ini kali ini, kali pelangi ya, min X, ini 0 ya. Kalau 0 nggak ditulis pun nggak masalah ya. Jadi Y tinggal pindahin 3-nya ke kanan, jadi min X plus 3. Gampang ya. Pas saya nulisin 1X di sini, jadi Y sama dengan min 1X plus 3, boleh sama juga sih ya. Tapi orang-orang math jarang atau bahkan hampir tidak pernah nulisin satu di variabel kalau angka 1 ya. Jadi cukup hurufnya aja langsung ya, min X plus 3. Ya. Sip, nomor 1 sudah, kita lanjut ke yang nomor 2. Ini hapus semuanya, nomor 2 kita lihat. Nah, ini nomor 2. Silakan boleh dikerjain. Kalau tadi ada yang ketinggalan Pak, saya belum selesai nulisnya, boleh. Balik lagi Pak. Yang di rumah aja nih, boleh. Nah, ini masih gampang juga ya. Mirip kayak nomor 1 tadi. Cuman ada pecahannya. Mati lagi. Kenapa? Biasanya sih kamu kayak gini. Yang sudah ketikin di kolom komentar ya. Tadi yang dapat poin buat nomor 1 ada Arik, ada Divan, ada Agnes. Yang di sekolah mah udah semuanya. Agnes, Y sama dengan setengah X min 1. Sama nggak? Sama. Oke.
tinggal yang lainnya. Kita tunggu sampai jam 9.10 ya, 9.10 maksimal. Nanti kita akan bahas. Yang sudah langsung ketikin di kolom komentar aja. Nggak masalah kalau udah takut salah nih, jawab aja ya. Nah, namanya juga berarti. Oh, Ivan sama jawabannya, Arif juga sama. Oke, kita tunggu dulu. Kata lari. Zaidan. Oke. Udah pada jawab ya. Di sini udah semua. Arsyad udah. Oke, kita bahas ya. Nomor 2. Ya, ini X1, Y1 udah jelas. Ini M-nya. M-nya 1/2. Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya min 1 ya. Menjadi kayak gini nulisnya, hati-hati. Ini 1/2. X dikurangi 0. Ini jadi tambah. Setengah X dikurangi 0. Ya, 0-nya nggak usah ditulis aja. Jadi gini. Jadi Y sama dengan setengah X dikurangi 1. Ya. Beres. Sama ya semuanya ya. Di screenshot jangan lupa, kalau belum keburu nulis atau ada yang bagian yang salahnya. Kita lanjut ke nomor 3 sekarang ya. Makin ke sini makin naik levelnya. Oke, nah nomor 3. Nah, gimana nih? Gak akan dikasih tahu spoiler. Stop. Ya. Ganti kamera doang. Ganti kamera. Lupa rumus. Ini rumus yang tadi yang keriting tuh banyak yang banyak. Yang ini boleh dijadiin Y sama dengan, boleh dijadiin sama dengan 0 ya. Yang tadi ada 2 bentuk ya, boleh. Plus yang mana saja. Space-nya agak dibesarkan ya, karena agak panjang nilainya. Ada yang sudah memprediksi sendiri bakal salah. Kita tunggu sampai jam 9:14 ya. Agna udah selesai nih. 7Y plus 8X min 29 sama dengan 0. 7Y plus 8X dikurangi 29 sama dengan 0. Kata Agna. Enggak, 7Y tambah 8X dikurangi sama dengan 0. Ya. Kata Agna ya. Kita tunggu yang lain.
7Y kurang 8X plus Oh, ada lagi atalarik bisa sama ya. Kurang mana? Ini di atas juga. Ini plus 3 ini pusing tulis. Nanti di itu ya. Dicek di TV ini. Kalau dia cek lebih ya. 7Y 8X 29 ya. Oke. Baik, kita coba ya. Ya, coba lihat kalau ada yang beda, dicek di bagian mananya ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 min X1. Kan gini ya. Hati-hati dicek juga dari rumusnya, bisa rumusnya juga salah ya. Udah benar ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini X1 Y1 misalnya ya. Ini X2 Y2 misalnya. Kalau kebalik sama aja sebenarnya. Nanti lihat ya akhirnya aja. Y dikurangi Y1-nya ini 3 berarti per Y2-nya min 5 ya. Min 5 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi X1-nya 1, X2-nya 8, X1-nya min 1. Oke. Kita kerjain dulu yang bawahnya berarti ya. Y min 3, ini min 8. Ini X min 1 per 7. Oke. Kita kali silang. Ini ke sini ya. Nah. Jadi 7 kali Y min 3 sama dengan min 8 X min 1. Terus kali pelangi ini. 7Y min 21 sama dengan min 8X plus 8 ya. Kita pindahin ke kanan semuanya deh yang bagian sini. Kita pindahin ke kanan jadi 7Y plus 8X min 21 min 8 sama dengan 0. Salah di mana nih? Udah ketahuan belum? 7Y plus 8X min 29 sama dengan 0. Tuh ya benar ya. Yang di chat di grup ini kalau semuanya sama ya. Alhamdulillah semua. Ya ini udah oke. Screenshot dulu, jangan lupa kalau ada yang salah atau enggak keburu nulisnya karena ini panjang. Oh ini ada yang nanya, Pak kok bisa min 8 bukannya 3-nya positif? Coba ya min 8. Oh ini bagian sininya nih ya. Coba lihat Bana. Ini. Oh. 3-nya ini pun positif ya, dikurangi 3 tutup di sininya. Min 5, min 3. Dosa 5, dosa lagi 3, jadi min 8 ya. Dosanya 8 nambah. Nah, di situ hati-hati ya.
Ini aljabar banget. Di sininya tadi mana ya namanya? Dosa 5, dosa lagi 3, ya dosanya nambah lah jadi 8 ya. Oke, ini pertanyaannya Pak, kenapa bukan 7Y min 8X plus 29? Betul juga itu Divan, boleh jawabannya ini. Jadi banyak versi jawaban itu, tapi sama aja. Ini kalau gitu pakai warna biru nih ya, yang jawaban Divan. Itu kan asalnya 7Y tambah 8X min 29. Kalau yang Divan ditulisnya gini, 7Y min 8X plus 29. Gitu. Ini betul juga Divan. Jadi pindah ruas hasilnya. Ada juga yang pakai peran ya, min 8/7 X tambah 29/7. Ini boleh juga. Jadi ada beberapa alternatif jawaban, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Yang bawah. Sip ya. Kita lanjut lagi ke yang nomor 4. Cuman 5 soal ya, 5 soal. Nah, ini sejajar. Nah, yang tadi memang gampang lah. Nomor 4 sekarang, silakan boleh dikerjain. Mulai sekarang, waktunya Pogi kasih waktu sampai 9:23 ya maksimal. Jadi biasa yang sudah ketikin yang sudah selesai, ketikin jawabannya di kolom komentar supaya Pogi bisa rekam jawabannya. Supaya bisa direkam jawabannya siapa aja yang aktif dan dapat poin. Ingat konsep garis saling sejajar, tadi gradiennya pasti. Nggak salah di ini biar kita mental. Rumusnya lupa, oh ini rumusnya nih ya. Y min Y1 M X min X1. Fungsinya boleh pakai yang terperan gitu ya, yang Y sama dengan, atau pakai yang sama dengan 0 akhirnya ya. Pilih aja. Yang di rumah gimana yang di rumah?
Yang di rumah gimana nih? Udah belum? Oh, belum ya. Masih garuk-garuk di sini. Itu udah pada pulang di sebelah. Oke, dah. Terus. Kelvin udah? Oh belum. Baru masih ngerjain? Masih ngerjain? Kelvin udah? Divan udah? Arik udah belum? Oh kan. Oh iya. Ya. Kelvin udah? Oke, jadi kita lihat. Bahas aja nih. Ya. Baik. Ya, soalnya agak lama nih ini. Udah lewat 2 menit. Oke, kita coba kerjain aja. Kalau ini kasusnya cuman dilalui 1 titik. Ya, ganti kamera dulu. Ganti kamera dulu ya sekarang. Oke. Ini X1Y1-nya berarti X1Y1 udah jelas. Nah, yang diperluin tinggal gradiennya ya. Di sini katanya si garis yang akan kita cari itu sejajar sama garis 4X tambah 3Y dikurangi 6. Kita tulis dulu rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1-nya tadi 3, M-nya kita masih belum tahu. Buat cari tahunya, kita lihat dari keterangan ini ya. Sejajar katanya tuh dengan garis ini. Berarti kalau sejajar, gradiennya sama ya. Gradien sama berarti. Kita tinggal tentuin gradien yang dari sini aja nih ya. 4X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Maka ini gradiennya, kita rapiin dulu biar Y sama dengan ya. 3Y min 4X plus 6. Pindah ruas ke kanan semua ya ini. Jadinya ini dibagi 3 semuanya. Jadi Y sama dengan min 4/3 plus 2 ya. Maka gradiennya adalah min 4/3. Ini gradiennya udah kita dapetin dari sini. Ya udah tinggal dimasukin aja ke tadi. Maka M-nya min 4/3, X dikurangi 2 ya, X1-nya 2. Kali pelangi saja di sini. Min 4/3 X. Min kali min positif ya. 4/3 kali 2 berapa? Kaliin aja atasnya ya. 4 kali 2 berarti jadi 8/3 gitu. Rapid sama ini ya. Y sama dengan min 4/3 X plus 8/3 tambah 3. Ini wajib digabungin ya, dihitung. Ya, jadi berapa per berapa itu biar sama. Tambah 8/3. Ini 9/3 ya kan? Karena 9 dibagi 3 jadi 3 ya. Iya, jadi 17/3. Oke. Sini ya langsung ya. Y sama dengan min 4/3 X plus 17/3. Nah, ya. Pak, saya alergi sama pecahannya, bisa nggak dihilangin pecahannya? Bisa. Ya, ada. Ini screenshot dulu ya. Ini screenshot dulu. Oh, ribet atau gini aja udah.
Oke, jadi kalau gitu ya, nanti kalau ada yang penasaran tanya aja. Lanjut yang udah habis waktunya ya, satu lagi padahal. Catat aja soalnya ya. Nah, pasti yang tegak lurus sih Maya. Catat aja soalnya, di screenshot silakan. Kalau kita kerjain sekarang nggak akan keburu karena udah jam 9:30 sekarang ya. Catat aja dulu soalnya. Ini yang gradien tegak lurus sama kayak contoh soal yang sebelumnya. Silakan nanti langsung kerjain aja sendiri di rumah ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh tanya Japri ke Pogi atau lihat pembahasannya di rekaman meeting ini. Insya Allah nanti akan bisa nyelesain nomor 5 nih ya. Gampang ini nomor 5. Gampang ya. Dan ditulisnya kita nggak akan bahas yang ini ya. Kita nggak akan bahas yang ini karena waktunya sudah mepet dan ini kasihan yang di sekolah harus dijemput ya. Khawatir udah nungguin yang dijemput. Udah ya? Kalau sudah silakan diberesin aja buku tulisnya dan alat tulis yang lainnya. Nanti dilanjut lagi di waktu senggangnya ya, nomor 5 ini. Yang di rumah mah bisa langsung ngerjain aja ya. Udah agak kemana-mana. Oke, Pogi tutup aja. Udah ya, masih kalau masih nulis. Udah. Ya. Kenapa? Oh, udah beres. Oh, udah beres. Ya. Saya salah. Min 3, ya. Benar. 4, 1. Ini berapa nih? 3. Sana. Ini 3. Ya. Ya. Ya, baik. Kita tutup aja ini publish and presenting-nya saja ya. Show. Start. Oke. Yang utama lagi. Baik, kita tutup aja pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti siang kita kelas meeting ya. Jangan lupa sholat duha udah ini. Pagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.